Warahmatullahi wabarakatuh. Salam usuldi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitabata lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang Rafi Ta'zimi, Abida, Abinda dan Umina tercinta Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiquddin SAG MSI dan Hajah Bawa Sukmawati SEMM. Yang Rafi Ta'zimi dan para Dewan Guru yang Rafi hormati, alhamdulillah, terima kasih telah memberikan kesempatan. Sebelumnya Rafi ingin menyampaikan kesan Rafi sangat bangga, Rafi sangat merasa terhormat karena sudah diberi kepercayaan sebagai peserta perdana karya tulis ilmiah tahun 2020. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para ustaz, kepada para pembimbing yang telah membimbing Rafi, yang telah menasihati Rafi selama pembuatan karya tulis ilmiah Rafi ini, yang pada akhirnya it's time to show perform. It's time to show my perform. Pada pagi hari ini insya Allah Rafi akan mendeskripsikan atau mempresentasikan makalah yang telah Rafi buat bersama ini. Baiklah, perkenalkan Rafi, nama saya Muhammad Rafi Ad-Daraji, Konsulat Bandar Lampung, kelas 6 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial IPS, akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pengaruh Pengamalan Sholawat Terhadap Kepribadian Santri Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin. Mengapa Rafi mengambil judul Pengaruh Pengamalan Sholawat tersebut? Dikarenakan Rafi melihat rasa anxiety atau rasa cemas yang terdapat di dalam jiwa santri sehingga menghambatnya keibadahan, ketaatan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seperti kita tahu, seorang santri pastinya identik mempunyai ciri khas yakni taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya rasa taat ibadah itu berkurang dikarenakan satu faktor atau satu penyebab, yakni rasa anxiety atau rasa cemas, maka di sini salah satu cara menanggulanginya yakni dengan cara pengamalan sholawat tersebut. Oleh karena itu Rafi mengambil judul Pengaruh Pengamalan Sholawat Terhadap Kepribadian Pondok Santri Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin. Oke, di next slide. Rafi punya latar belakang, mempunyai 3 latar belakang. Yang pertama, sholawat adalah rangkaian doa-doa sholawat Nabi, dan yang kedua, ajaran sholawat mencakup bidang hukum Islam, dan yang ketiga, sholawat Nabi dalam perkembangannya telah memunculkan banyak variasi dan fungsinya. Kita bahas yang pertama, sholawat adalah rangkaian doa-doa sholawat Nabi. Maksudnya adalah sholawat juga merupakan doa-doa, rangkaian doa-doa sholawat Nabi. Karena Rasulullah SAW bersabda, maka bersolawatlah kepadaku 100 kali dalam sehari, maka insya Allah semua doa-doa, semua kesulitan maka akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ajaran sholawat mencakup bidang hukum Islam, mencakup bidang hukum Islam atau syariat, moral atau akhlak, dan kemakrifatan atau kepengetahuan. Dan yang ketiga, sholawat Nabi dalam perkembangannya telah memunculkan banyak variasi dalam fungsinya. Maksudnya apa? Sholawat Nabi dalam perkembangannya telah memunculkan banyak variasi. Yang pada awalnya, sholawat itu merupakan rahmat atau doa-doa kepada Nabi Muhammad melalui Allah memberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah berkembangnya
grup hadroh maupun bukan grup hadroh yang gemar membacakan sholawat. B. Diketahuinya adanya perubahan perilaku yang membaik bagi yang mengamalkan sholawat. Dan C. Diketahuinya pengaruh membaca sholawat terhadap santri. Next. Dan di sini akan mempunyai 3 kajian teori. 3 kajian teori ini mencakup pertama pengertian tentang sholawat, kedua pengertian kepribadian, dan yang terakhir jenis sholawat. Pengertian tentang sholawat. Sholawat adalah merupakan pengertian, akan mengambil 2 pengertian dari makalah anak. Yang pertama menurut Ja'far dia di dalam kitabnya Ja'far al-Afham, dan yang kedua menurut Kamaluddin. Yang pertama menurut Ibnu Al-Qayyum di dalam kitab Ja'far al-Mahfuz. Menurut istilah, beliau berkata, menurut istilah sholawat adalah rahmat ataupun kesempurnaan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengertian kedua dijabarkan oleh Kamaluddin berkata bahwasanya sholawat Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk penghormatan dan kemuliaan, dan sholawat malaikat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sholawat dari manusia yang beriman dan jin yang beriman merupakan suatu permohonan juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta memberikan kemuliaan, penghormatan, keselamatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, di kajian tadi Anda mempunyai pengertian kepribadian. Apa itu pengertian kepribadian? Anda jelaskan singkat. Pengertian kepribadian adalah suatu perangai atau perilaku yang dilakukan secara individual maupun berkelompok di dalam hal bersosialisasi. Dan yang terakhir di kajian teori Anda mempunyai jenis sholawat. Jenis sholawat ini mempunyai 2 aspek atau 2 jenis. Yang pertama, sholawat ma'surah atau sholawat ghairu ma'surah. Sholawat ma'surah adalah sholawat yang tata cara perkataannya, waktu pembacaannya, lalu kata-kata pembacaannya itu dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Itu adalah sholawat ma'surah. Dan yang kedua ada sholawat ghairu ma'surah. Sholawat ghairu ma'surah adalah sholawat yang dibuat oleh ulama-ulama termasyhur yang tingkat keilmuannya sudah tinggi. Yani seperti satu contoh, seorang ulama membuat syair-syair kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Next slide. Di next slide, Rafi punya metode penelitian. Di dalam penelitian ini Rafi menggunakan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jadi Rafi mendeskripsikan atau menjelaskan atau menggambarkan apa yang telah Rafi analisa ketika di lapangan. Dan yang kedua, penelitian eksperimen. Pada penelitian ini, sampel-sampel diberi pertanyaan atau kuesioner seputar pengamalan membaca sholawat. Jadi penelitian, maksud dari penelitian eksperimen ini adalah kami memberi kuesioner atau pertanyaan kepada para responden seputar pengamalan sholawat yang mencakup dalam kepribadian. Dan yang ketiga ada populasi, sampel dan sampling populasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas. Populasi maksudnya di sini adalah jumlah atau kuantitas responden yang Rafi berikan kuesioner selama Rafi meneliti makalah tersebut. Next, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian terdapat di pondok yang tercinta, yakni di Pondok Pesantren Terpadu Usuludin, dan waktu penelitian dilakukan pada waktu pertengahan bulan Desember. Pertengahan bulan Desember 2023 yang diawali pada tanggal 20 Desember sampai dengan
bisa memvariasi dengan alat musik tersebut tanpa menghilangkan hikmah dan faedahnya. Dan yang kedua, hasil dari penelitian yang kedua adalah prosesi pembacaan salawat Nabi Muhammad SAW di pesantren Usuluddin semakin banyak penggemarnya sehingga menjadikan bentuk syiar bagi Usuluddin terhadap masyarakat luar. Nah, yang kedua hasil penelitian adalah pembacaan salawat Nabi di Usuluddin semakin banyak penggemarnya. Lalu kenapa Rafi katakan sehingga menjadikan bentuk syiar bagi Usuluddin terhadap masyarakat luar? Karena timbulnya rasa kegemaran santri dalam membaca sholawat. Salah satu contohnya adalah membaca sholawat ketika qobla azan atau ba'da ngaji Al-Quran dengan speaker ke arah luar. Makanya Rafi mengatakan bisa sebagai bentuk syiar bagi Usuluddin terhadap masyarakat luar. Dan yang ketiga adalah reaksi santri setelah mengamalkan sholawat, mereka merasa lebih tenang dan berkurangnya rasa anxiety atau rasa cemas tadi di dalam hati. Nah, seperti yang Rafi jelaskan tadi di awal, kenapa Rafi ambil judul pengaruh pengamalan sholawat ini? Karena rasa anxiety ini. Dan akhirnya karena pengamalan sholawat tersebut yang didawamkan secara terus menerus dan secara bersungguh-sungguh lillahi ta'ala, maka rasa anxiety atau rasa cemas di dalam hati santri itu berkurang. Jadi bersosialisasinya semakin enak sama masyarakat lain, sama yang lainnya, ibadah Allah adem. Jadi rasa anxiety dan rasa cemas, intinya rasa anxiety dan rasa cemas di dalam hati itu hilang, semakin berproduktif dalam bersosialisasi. Oke, next. 3 kesimpulan dari hasil penelitian Rafi. Rafi mempunyai 3 kesimpulan. Jadi yang pertama, proses pembentukan karakter religius santri melalui pengamalan salawat Nabi di Usuluddin menjadi mudah dan mudah untuk direalisasikan. Nah, jadi maksudnya adalah karena kegemaran santri dalam membaca salawat di Usuluddin, maka perealisasiannya semakin mudah. Apalagi kita mempunyai alat musik seperti hadroh dan marawis, maka itu akan semakin memvariasi santri untuk semakin membaca salawat, insya Allah. Dan yang kedua, santri terbiasa untuk membaca salawat dalam keseharian agar mereka bisa membaca dengan lancar dan baik jika diulang-ulang. Maksudnya apa? Santri terbiasa untuk membaca salawat. Satu contoh, ketika ba'da mengaji setiap sholat fardu, maka di situ membaca, Abi menyarankan kita membaca salawat sebanyak 100 kali. Nah, itu juga termasuk kebiasaan santri dalam mengamalkan salawat. Dalam mengamalkan salawat agar mereka bisa membaca dengan lancar. Maka yang namanya salawat itu sama halnya dengan membaca Al-Quran. Jikalau terus diulang-ulang membacanya dalam pengamalannya, maka akan semakin lancar dan semakin tenang hatinya. Alhamdulillah, penelitian ini kesimpulannya masuk di dalam akal Rafi. Dan yang ketiga, ini diperlukan dukungan oleh para ustadz ataupun mudabir untuk membimbing santri mengamalkan salawat. Nah, menurut Rafi ini poin yang sangat penting, karena dukungan itu memang diperlukan kepada santri oleh ustadz ataupun mudabir untuk membimbing santri. Terlebih santri baru juga mereka merasa bosan, nah di sini pentingnya ustadz ataupun mudabir harus perlu memvariasi bagaimana caranya agar santri, agar atau anggota menjadi gemar membaca salawat. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tadi dosen pernah juga membimbing seperti ini, dan juga teman-teman pernah juga ya istilahnya bareng Nabi mengerjakan skripsi, kemudian disertasi, tesis dan lain-lain. Ini penyampaian KTI sudah kayak disertasi. Alhamdulillah. Kita close. Kenapa? Satu, penyampaiannya sudah bagus, kemudian ada RCD-nya,
yang Abi selain apresiasi, Abi juga ingin menanyakan ke Rafi. Abi lihat ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, jadi seperti apa implementasi realisasi dari metode kuantitatif? Dengan cara apa dan lain-lainnya seperti apa itu, sehingga bisa Rafi tadi bisa menjawab bahwa ada pengaruh baiknya. Seperti apa? Berbicara ada pengaruh baik, tadi Rafi tadi itu mengatakan pengaruh baik. Tapi nanya sekarang, ada nggak pengaruh tidak baiknya orang yang mengistiqomahkan sholawat? Setelah membaca mengistiqomahkan sholawat, tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, ada nggak seperti itu? Saya ya pernah nggak meneliti dengan menggunakan metode kuantitatif tadi, ternyata setelah membaca sholawat agak mudeng gitu orang itu. Terakhir, bagaimana cara Rafi supaya anak-anak itu gemar membaca sholawat di pesantren tersebut? Ya, ada nggak setelah diteliti seharusnya begini nih, bahwa pengaruh sholawat itu pengaruhnya luar biasa seperti Rafi sampaikan tadi. Sekarang ini seharusnya saat itu begini, supaya target harapan Rafi itu terpenuhi saat ini semua menjadi baik setelah mengamalkan sholawat. Baik, ini saja dari Abinya. Silakan. Terima kasih ya Bi sudah mengingatkan. Baiklah, Rafi lanjut akan menjawab bagaimana cara penggunaan metode kualitatif Rafi dengan cara melakukan pendekatan langsung terjun ke lapangan melalui berinteraksi dengan grup hadron atau bukan yang grup hadron namun gemar membacakan sholawat. Jadi Rafi memberikan kuesioner atau menanyakan apa sih rasanya setelah mengamalkan sholawat dan sebelum mengamalkan sholawat. Jadi Rafi menggunakan metode kuantitatif ini dengan cara melakukan pendekatan dengan grup hadron atau bukan grup hadron yang gemar membacakan sholawat seperti itu. Dan yang kedua, kata Abi, ada nggak pengaruh tidak baik orang yang mengamalkan sholawat? Mungkin ada sih, kalau baca sholawatnya bukan lillahi ta'ala, mungkin ada. Tapi kalau kata Abi yang sampai kita sampai ke orang sendiri, Rafi bukan seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, syarat Rafi agar santri gemar membaca sholawat harus sering direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari, bahkan harus divariasi seperti tadi yang Rafi katakan, divariasi dengan alat musik seperti hadron atau marawis agar santri tidak bosan atau tidak monoton dalam mengamalkan sholawat tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini yang kelas 1 sampai kelas 5 mudah-mudahan nanti bisa sampai titik yang akhir-akhir rasakan ya. Jadi jangan ditakuti ya dengan KTI. Biasanya ada orang nggak mau diterusilah, takut KTI, takut di tes sama habis sama UKD gini beneran terus. Biasa aja ya, biasa aja. Akhir-akhir biasa aja kan. Dengar nggak? Sedikit. Itu normal. Tapi kan sebelumnya sudah baca sholawat kan? Alhamdulillah. Itulah sholawat ya. Ya, ini mau nanya juga nanyanya apa? Akhir-akhir juga udah pucat gitu ya. Kayaknya kalau saya panjang-panjang pertanyaannya udah segini aja sudah bagus. Untuk tingkat aliyah seperti ini, masya Allah. Umi S1, S2 gak begini. Yang lain mah biasa-biasa. Ini luar biasa. Mau berapa pertanyaan lagi, Rafi? Ya.
Ini Masya Allah ini gak panjang lebar ya, cuma ini aja nih ada yang merasa apa ini menarik juga nih jenis ada jenis sholawatnya. Di sini ada jenis sholawatnya ada dua ya, sholawat maksurah dan sholawat ghairu maksurah. Coba dicontohkan ini di sini ada aneka macam, ada macam-macam sholawatnya dan memang ini belum pernah baca. Ini ada sholawat Tibil Qulub, ada sholawat Fatih ya. Nah ini tolong coba dibacakan dengan gayanya Raffi yang sudah Raffi kuasai, sehingga nanti ini bisa kenang-kenangan kepada Raffi dan Nurti Sarkai Usuludin ya. Itu satu. Yang kedua, pernahkah Raffi apa itu ya? Enggak, gue tanya dulu. Pertanyaan lebih paham nggak? Insya Allah Paham? Jangan nanti pas ini nggak di ya. Ini tanya dulu saja. Jadi kalau masih ada tambah. Nanti akan menjelaskan kembali apa itu sholawat ma'asroh dan sholawat ghairu ma'asroh yang seperti kami presentasikan di awal tadi, yaitu sholawat ma'asroh itu sholawat yang kalimatnya, cara membacanya atau waktu membacanya serta keutamaannya dibuat oleh Rasulullah SAW. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim, yang artinya Allah melimpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi yang ummi dan kepada keluarga, yang ummi dan kepada keluarga. Maksudnya ialah sholawat ma'asroh itu adalah perkataan langsung dari sumbernya, langsung dari sumber yang sholawatnya, jadi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada melalui perantara siapa, mereka langsung dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah sholawat ghairu ma'asroh. Yang dimaksud dengan sholawat ghairu ma'asroh ini, nah baru yang sholawat ghairu ma'asroh ini yang dibuat perkataannya, waktunya atau tata bahasanya yang dibuat oleh para ulama masyhur, yang sholat yang tidak dilakukan lagi dengan keilmuan dan ketakwaannya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sholawat Fatih oleh Syekh Muhammad Al-Tijani. Seperti itu. Contoh sholat mereka akan membacakan sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqal qadrihi wa miqdarihi. Seperti itu. Apa dengan baca seperti itu orang akan kembali dengan membaca sholawat? Belum. Hah? Belum. Ini tugas ya, ini tugas Raffinya tanggung jawab ini. Coba dilakukan dengan gaya Raffi apa gaya lagu dia, apa suka, apa padan, sehingga bisa diterima oleh jamaah ya. Sholawat Fatih. Iya,
dari apa dari pesantren misalkan, nah jadi memang biasanya jadi apa namanya bahan proses sehingga bisa menjatuhkan mahasiswanya ya. Apa nanti tolong dipertanggungjawabkan salawat ini sebelum hari Rabi keluar. Ini sudah ada lagunya anak santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kesampaiannya. Alhamdulillah pagi ini bertepatan dengan hari Jumat ya, Alhamdulillah berkah. Judulnya sesuai dengan hari ini harus banyak salawat. Salawat untuk keberkahannya. Yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan tadi ada salawat maksurah dan ghairu maksurah. Sudah sangat gabungan sekali dijelaskan oleh pemateri. Di sini saya akan menanyakan, adakah yang mengijazahkan sholawat tersebut? Mungkin bisa ditanggapi kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari pemuka Ustaz ini. Jadi apakah ada yang mengijazahkan sholawat tersebut? Ini untuk sholawat yang maksurah atau yang belum maksurah? Kalau yang sholawat belum maksurah seperti sholawat yang dibuat oleh para ulama masyhur, alhamdulillah sudah ada seperti yang tadi akan cantum ini. Dua ulama ini sudah memberikan ijazahnya, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Fatih oleh Syekh Ahmad dan Fatih oleh Syekh Ahmad Al-Tijani tadi sudah ada. Dan kalau yang sholawat maksurah ini yang mengijazahkan, saya kira tidak ada, soalnya sholawat maksurah langsung dari sumber yaitu Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita melihat abstrak dan dengan lagian, kalau kita melihat memang benar dari paragraf kedua dengan paragraf ketiga yang menyambung, itu adalah penelitian kuantitatif. Kalau melihat dari hasil penelitiannya dari penggunaan biokop dengan tingkat kemaknaan 0,05, itu kalau dasar kalau kuantitatif itu tidak ada ya. Kalau kuantitatif memang ada, kuantitatif yang tidak ada ya. Itu mungkin nanti bisa diislah kembali. Yang selanjutnya, pengaruh itu kan masih umum ya. Alangkah baiknya itu hanya masifan saja. Alangkah baiknya kalau ada batasan masalah ataupun apa namanya yang dibatasi gitu. Pengaruh, yang namanya pengaruh kan ada dua, positif dan negatif. Itu artinya nanti meluas maknanya. Nanti kalau emang dikasih aja pengaruh positif, karena kan yang dibahas positif. Ya, negatif nggak ada kalau yang bisa lihat. Ya, itu aja. Hanya masukan aja. Kalau pertanyaan kayaknya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya Rafi Al-Wajib
tanggapan laki-laki tentang sholawat yang berusaha berlebihan. Contohnya audiennya yang sambil joget bahasa kumpul gitu kan. Nah itu bagaimana tanggapan laki-laki terhadap sholawat atau sholawatnya seperti itu? Ya, sekian. Baiklah, maka akan menjawab untuk cara pembuatan sholat ghairu maksum yang dibuat oleh para ulama masyhur yang tidak dilakukan lagi tingkat keilmuan dan ketakwaannya. Jadi dengan cara membuat syair-syair yang memuji, bertujuan untuk memuji, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW tanpa menghilangkan fungsi atau hikmah dan faedah seperti itu. Dan yang kedua, tanggapan Anda tentang sholawat yang diiringi lagu atau alat musik. Untuk sholawat yang diiringi alat musik seperti contohnya hadroh ataupun marawis atau yang lainnya, contoh satu hadroh kita ambil, tidak apa-apa soalnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu disambut oleh penduduk kota Madinah dengan tabuhan-tabuhan. Jadi Rasulullah SAW tidak melarang ataupun bisa tidak dikatakan tidak ditakukan kita untuk menggunakan media alat musik sebagai melakukan sholawat. Namun tetapi ada tetapinya, jikalau divariasikan dengan alat musik tersebut lalu timbul sebuah kemaksiatan, contohnya seperti yang kita tahu sekarang sholawat sudah dibanyak dijadikan DJ remix dan sebagainya, itu mengundang kemaksiatan pastinya. Soalnya sudah pasti itu bukan dengan alat musik hadroh langsung, tetapi dengan alat DJ langsung. Dan remix-remixnya itu remix buat DJ bukan cocok untuk sholawat. Jadi tanggapan anak tidak cocok jikalau alat musiknya bukan hadroh dan bukan harus, maksudnya jikalau alat musiknya dijadikan sebagai bentuk maksiat seperti itu. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya pertanyaan dari Tuan Fauzi dari Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabi. Insyaallah tuntas. Malam sudah yang belum asli, yang belum tahu. Semua pertanyaan tadi mulai dari Mudiro sampai sudah banyak yang terungkap gitu ya soalnya kan. Tapi saya mau menambahkan dan di sini apa yang sadar yang selalu ada pastinya sering terdengar gitu kan, orang membaca malah orang mungkin salah mindset, salah mengartikan bahwa sholawat itu di sini sudah jelas ya kan, Allahumma sholli ala Muhammad, sudah berarti kan, dan jelas kan yang apa tadi yang apa surah apa maksudnya yang sudah terpantau di sini kan, yang semua itu sudah yang sahihnya gitu kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah sekarang saya tanyakan ini, kebanyakan masyarakat kita mengartikan atau beranggapan bahwasanya yang seperti nasyid itu mereka mengatakan itu selawat. Seperti apa misalkan yang kita sering dengar, misalkan ya tarim dengan juga kan seperti itu kan, ya sama kita ini kan terdengar, apakah itu termasuk selawat? Apa nasyid? Iya kan? Itu terus yang banyak sebenarnya yang konsider mengartikan masyarakat kita itu sholawat.
Bagaimana apa ahi beranggapan sama seperti masyarakat kita? Apa ada anggapan yang lain? Tolong jelaskan. Terus yang keduanya, dari tentang ahi tadi itu menerangkan bahasanya biar tidak boring. Salawat itu ahi harus divariasikan, gitu kan ya? Ya, terus ini apa yang sudah ahi lakukan selama ini? Variasi apa? Bukan bentuk jalan, apa seperti variasi apa variasi kan? Tapi apa yang sudah ahi lakukan? Biar orang-orang bahasa kita boring. Menjawab dua pertanyaan dari Ustaz Juni. Yang pertama, seringkali masyarakat luar beranggapan jikalau syair-syair atau nasihat-nasihat itu berupa salawat, padahal mempunyai makna yang jauh dari kata salawat. Contohnya tadi salawat ya talim seperti itu padahal kan suatu nasihat atau syair penghormatan kemuliaan ke kota Tarim, karena kota Tarim merupakan kota yang termasyhur ulamanya akan ilmuannya. Jadi di sini pentingnya sebagai kita dan masyarakat awam untuk mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir yang aku sedang tanyakan di sini apa saja khasiat dan keutamaan sholawat? Tolong dijelaskan. Ya syukur Al-Rahman Al-Standar sebenarnya baikkan agar menjelaskan khasiat dari keutamaan salawat. Di sini terdapat banyak sekali khasiatnya sampai ada 6. Maka akan mengingatkan silakan. Yang pertama, khasiat dari keutamaan salawatnya dibukakan yang pintu agar saat di awalnya doa dengan membaca salawat dan membaca segala terjadi. Nah, jadi di sini seperti yang kami katakan seperti gambar tadi, salawat ini mengandung unsur-unsur doa. Contohnya ketika doa belum diawali dengan salawat, maka doa itu terhenti di antara bumi dan langit sehingga sampai yang membaca doa tersebut membaca salawat. Saking keutamaan satu adalah doa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolat itu dalam satu sekali, Allah mendatangkan hajat 100 hajat yang 70 akhirnya dan 30 untuk dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Jabir. Dan yang kedua, menjadi sebab dikabulkannya doa. Sesungguhnya doa itu terhenti akhirnya tadi akan ngomongin bahwa salawat, keutamaan salawat adalah menjadikan doa kita makbul oleh Allah Subhanahu wa taala atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, diampuni dosa oleh Allah. Barang siapa membaca suatu pada hari Jumat, Allah mengampuni dosanya meskipun dosa itu sebanyak bumi di lautan. Dan yang keempat, dihilangkan kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. Sesulit apapun, sesusah apapun hidup kita, masalah kita, kalau kita melewatinya dengan sabar, ikhlas dan dibarengi dengan sholawat, insyaallah semuanya akan terrealisasi dengan ini. Dan yang tabarukah atau bahasa sederhana alam barokah. Konsep barokah memang unik dan sulit untuk diperjelaskan, saudara. Namun secara garis barokah ziyadah atau al-khair tambahnya kebaikan itu diri kita. Dan yang terakhir, mengobati kerinduan. Nah, puncak dari manfaat keutamaan sholat adalah mengobati kerinduan. Barang siapa yang sudah rindu bahkan dengan Rasulullah SAW, berarti hati sudah matang dan obatnya dengan membaca salawat. Seperti itu. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, syukur sudah tidak. Kami akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak di sini maksudnya ialah di sini tertulis awal pengaruh pengamalan dan kedua paragraf kedua penelitian dan ketiga tata cara penelitian. Maksud di abstrak ini adalah poin-poin apa yang akan kita jelaskan di dalam makalah ini, dan salah satu poinnya adalah pertama, pengaruh pengamalan sholat
dengan poin moral spiritual santri, dan yang kedua penelitian, dan yang paragraf ketiga tata cara penelitiannya. Jadi intinya abstrak itu adalah isi poin-poin dari apa yang kita akan jabarkan di dalam makalah di page selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ahli Raffi, berkenaan dengan karya tulis ilmiah, maka yang kita tanyakan tidak hanya konten, ya. Maka karya tulis ilmiah adalah pertanggungjawaban dari metode penelitian serta hasil penelitian. Maka di sini saya ingin memastikan apakah penelitian Ahli Raffi ini kualitatif atau kuantitatif. Karena di abstrak ini dari paragraf kedua dan ketiga itu sudah bisa kita lihat dari hasil penelitian bahwasanya itu kuantitatif. Jadi ibarat dikatakan bahwasanya ini salah tulis. Tapi yang kita lihat di paragraf yang ketiga ini adalah hasil dari penelitian kuantitatif. Dan kemudian di bab 3 itu dijabarkan bahwasanya metode penelitian yang Ahli Raffi ambil adalah kualitatif. Nah, maka saran dari Ustazah tolong disinkronkan dengan pasti dan jangan meletakkan hasil penelitian di abstrak dengan kata-kata seperti itu, karena kata-kata yang ada di situ adalah hasil penelitian kuantitatif. Kemudian di situ di bab 3 masih karena dia buat metode penelitian kualitatif, maka harus disertakan sumber data. Jadi sumber data primer dan sekunder itu diambil dari apa saja untuk memastikan bahwasanya karya tulis ilmiah ini tidak mengandung plagiat atau mencuri karya orang lain, begitu ya. Kemudian di referensi bab 2 itu juga karena di bab 2 ini memang sumber data, maka harus kita pastikan bahwasanya setiap kutipan yang kita ambil itu ada referensi berbentuk footnote. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian yang terakhir, kalau memang di abstrak itu menggunakan Wilcoxon analysis atau analisis menggunakan Wilcoxon, apa yang dimaksud dengan Wilcoxon analysis? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukannya, dan kita akan perbaikinya, dan kami akan menjawab apa itu yang di abstrak Wilcoxon dengan tingkat kemakan. Maksudnya adalah tata cara penataan data-data yang kita beri kepada responden melalui kuesioner. Lalu kita data ada beberapa orang kuantitasnya, berapa orang kuantitas responden tersebut atau populasi atau jumlah, dan itu set pengetahuan rapi itu yang disebut dengan Wilcoxon tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya para ustaz, para abi, buni, ustazah, dan para penguji tim penguji yang telah memberikan masukannya sehingga menambah keilmuan dan wawasan pengetahuan Raffi. Sekali lagi Raffi mengucapkan banyak terima kasih. Syukran. Waalaikumsalam.